Kita tunggu sampai duduk-duduk, minum-minum, monggo. Pon. Kita tunggu. Untuk kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Sekali lagi, kami dari pihak kepolisian bukan mau bermusuhan dengan Anda. Hayal.
Masyarakat Kabupaten Pati adalah termasuk orang-orang yang beradab dan berhormat. Monggo saudara-saudara semua jangan melakukan kegiatan yang dapat merugikan diri sendiri dengan melaksanakan kegiatan yang anarkis dan tidak tertib. Penyampaian aspirasi akan dikawal oleh kepolisian, tapi jangan dilakukan kegiatan yang anarkis yang dapat mengganggu ketertiban. Mohon saudara-saudara dapat menyampaikan aspirasinya dengan baik. Pergi ke ini. Ini gitu. Terus udah. Konjeta. Ini
beda. Lah ini masih naik apa enggak? Enggak. Enggak. Udah, tangkap dulu ya, Mbak. Mas Iwan itu, Mbak. Aku soalnya kita beda posisi, Mbak. Masih bupati kalau masih bukan bupati. Berarti ini tangkap dulu ya. Belum. Jangan maju-maju ya. Kasihan ibu-ibu, kasihan anak kecil, Pak. Kalau kamu nggak nembak, kami akan sulit. Kami cuma anak buah, Pak. Sampean pakai gas air mata. Anak kecil masuk rumah sakit. Ibu-ibu masuk rumah sakit. Kasihan. Apabila ada bapak ibu sampean bagaimana perasaan sampean? Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Woi, masa tinggal. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional, tidak mungkin bisa terkendali secara keseluruhan. Tapi yang terpenting ini sudah berjalan, nanti ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya, karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai bupati.
Masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan yang harus kami benahi ke depan. Ini dari legislatif kan tadi ada rapat paripurna, Pak. Ya. Mungkin Pak Kuat sudah mendengar. Gimana tanggapannya, Pak? Yaitu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Gitu. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak tanggapannya? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan. Menuntut dengan tuntutan seperti itu, semuanya ada mekanisme. Pak, ada pesan yang mau disampaikan ke warga masyarakat setelah menyampaikan aspirasi ini tadi, Pak? Ya, ini pembelajaran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pati untuk menjaga soliditas, menjaga kekompakan, ya, jangan sampai terprovokasi oleh siapapun. Jadi Kabupaten Pati ini adalah milik semuanya, milik semua warga Kabupaten Pati. Yang harus menjaga Kabupaten Pati siapa? Warga Kabupaten Pati. Dengan kejadian yang semacam ini saya harapkan menjadi pembelajaran semua warga Kabupaten Pati dan pembelajaran bagi saya. Mudah-mudahan ini adalah kejadian yang terakhir, tidak akan berulang lagi, supaya pembangunan berjalan secara lancar, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lancar. Artinya tuntutan warga untuk Bapak mundur ini tidak bisa dipenuhi ya Pak? Jadi saya kan sudah saya sampaikan tadi, ya. Kemudian kabarnya kepada para pendemo yang mengalami luka-luka dirawat gimana Pak? Ya, itu sudah ditangani oleh pihak rumah sakit. Saya harapkan itu bisa ditangani sebaik-baiknya. Mereka yang sedang sakit, mudah-mudahan segera membaik, sehat walafiat kembali. Apa? Informasi ada yang meninggal. Itu takdir ya, itu takdir, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Konfirmasi yang Bapak terima, yang korban ada berapa orang Pak? Saya nggak tahu, yang tahu adalah aparat kepolisian. Ya, cukup. Wartawan Mas, aman Mas. Media. Pasal mainstream. Kawal Bupati, Hajar Bupati. Hajar Bupati, Hajar koncone yo. Demo Pati sudah diamankan dengan Polres. Hari ini di sana kan sudah diamankan ya. Artinya aspirasi ini akan
Sudah saya peringatkan kepada Bupati untuk menerima aspirasinya, dan nanti dilihat perkembangan yang terjadi di sana. Prinsip silakan demo, cuman jangan sampai mengganggu ketertiban umum, kemudian mengganggu pelayanan masyarakat. Pemerintah harus jalan, mekanisme demokrasi harus dilalui. Oke? Gitu. Ada beberapa Pak, Bupati sudah saya himbau menyampaikan pendapat di muka umum. Menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 998. Tetapi itu tidak bersifat absolut. Artinya apa? Satu, dia tidak boleh anarkis. Dua, tidak boleh memaksakan kehendak. Empat, tidak boleh mengganggu. Sehingga apa? Pelayanan masyarakat merugikan pemerintah harus juga berjalan. Nah, ini saya wanti-wanti kepada bupatinya, kepada musbidanya agar apa? Menyerap aspirasi masyarakat dengan secara kondusif, karena salah satu faktor indikasi investasi adalah situasi kondusif. Dan saya yakin kita mampu, karena Jawa Tengah adalah tepos silo gotong royong kita jauh tinggi. Pak Bupati diminta mundur, tapi itu gimana Pak? Ya itu ya di sana, tanya ke sana, tanya ke saya. Karena mekanismenya harus DPR. Oke, pertanyaan terakhir, silakan dari Pak Tifal. Siang Pak, Tifal dari Kompas TV. Ini menindaklanjuti apa yang terjadi di Pati, Jawa Tengah. Puncaknya kemarin sempat ada eskalasi sampai jatuh korban. Selain saya minta tanggapan Bapak mewakili pemerintah soal ini, saya juga mencermati ada beberapa pandangan. Tidak hanya di Pati, tapi kenaikan PBB ini juga terjadi di banyak daerah. Sampai terakhir ada yang menyebut di Cirebon sampai naik 1000%, kemudian di Jombang karena protes warga kemudian membayar pajaknya pakai uang koin begitu. Dan ada pandangan juga dari Selios terakhir kalian menyampaikan bahwa ini efek atau imbas dari efisiensi yang dilakukan pemerintah. Pada akhirnya dana yang ditransfer ke daerah minim sehingga pembangunan terhambat, yang pada ujungnya memaksa pemerintah daerah melakukan pengambilan anggaran di sektor lain, terutama salah satunya yang paling gampang, dianggap paling gampang adalah menaikkan pajak. Akhirnya kan berdampak lagi kepada masyarakat luas yang ujungnya kita lihat kemarin seperti yang terjadi di Pati, Jawa Tengah. Sejauh mana kemudian pemerintah menanggapi itu, yang menyebut efek yang terjadi di daerah terutama di Pati itu imbas dari efisiensi. Lalu kemudian yang kedua, sejauh mana kemudian pemerintah pusat melihat kebijakan yang diambil pemerintah daerah menaikkan PBB setinggi itu? Apakah ada reminder dari Presiden mungkin atau dari Kemendagri kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan kenaikan pajak ini jangan sampai memberatkan terutama kalau menengah ke bawah? Terima kasih Pak. Oke. Silakan Pak. Banyak ya pertanyaannya. Satu pertanyaan tapi banyak. Begini, yang pertama, untuk kejadian yang di Pati, kami berharap ini bisa diselesaikan dengan baik. Semua pihak bisa berdialog, bertemu dengan kepala dingin, dengan pikiran hati yang tenang untuk bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Karena kalau misalnya ketertiban umum terganggu, tentu kepentingan masyarakat secara umum juga nanti akan terganggu. Nah, kalau mengenai tuduhan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah ini terkait dengan kebijakan efisiensi, kami menganggap ini sebuah tanggapan yang prematur. Ya, teman-teman, efisiensi di awal tahun 2025 itu tidak hanya untuk satu kabupaten kota, tidak hanya untuk 2 kabupaten kota, tapi untuk 500-an kabupaten kota. Ya kan? Untuk 500-an kabupaten kota. Untuk seluruh kementerian dan lembaga yang ada di pemerintah pusat. Jadi kalau ada kejadian spesifik, satu kejadian di Pati, ini dinamika lokal. Ya. Kalau kita bicara ini adalah efek kejadian, efek dari kebijakan pemerintah pusat, maka kita harus bicara dalam konteks 500-an kabupaten kota. Ya, dan ini perlu untuk ditekankan. Dan untuk kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah daerah, itu kan memang kewenangan mereka. Ya, untuk PBB P2 itu, ini kan PBB P2. Pajak bumi bangunan, sektor pedesaan dan sektor perkotaan, rumah, gedung, tanah, di luar tambang, perkebunan, dan lain-lain. Ini memang kewenangan dari pemerintah daerah.
biasanya mereka juga membuat ini berdasarkan perda. Kalau berdasarkan perda itu kan bupati bersepakat memutuskan ini dengan DPRD, kan begitu. Jadi elected office di sana yang sudah berunding. Bahkan kebijakan-kebijakan soal tarif PBB ini ada yang sudah dari tahun 2023, tahun 2024. Yang tahun 2025 mereka ada juga yang baru menjalankan. Jadi ini tidak bisa kemudian langsung dengan tuduhan prematur seperti itu. Ya, makanya itu yang saya bilang bahwa kebijakan ini kebijakan daerah, dan kalau ada kejadian seperti di Pati itu murni dinamika lokal, dan kalau itu dituduhkan sebagai efek dari kebijakan pemerintah pusat, maka kita harus bicara dalam konteks 500-an kabupaten kota. Dan ini kan satu peristiwa, maka satu peristiwa ini lebih baik dimaknai sebagai dinamika di tingkat lokal. Ya, tidak dihubung-hubungkan dengan kebijakan pemerintah pusat soal efisiensi, karena sebenarnya efisiensi ini hanya mungkin 4 atau 5% saja ya dari anggaran yang biasa dikelola oleh pemerintah daerah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman media, bermanfaat juga buat publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu kami dari pemerintah pusat, terutama saya sendiri, memang sejak munculnya dinamika di Kabupaten Pati, kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan hari ini juga kita memonitor bahwa ada kegiatan unjuk rasa di Pati ya, berkenaan dengan permasalahan kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati. Nah, tentu yang pertama-tama kami selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri, baik Pak Bupati juga secara personal kami juga berkomunikasi, kemudian saya juga memonitor terus berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah. Semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik itu, bahwa kita juga menghormati semua proses ya, unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati. Kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD Kabupaten Pati juga menggunakan haknya. Nah, itu semua proses kita hormati, dan pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak. Mas, ini kan kenaikannya tidak hanya di Pati tapi juga di beberapa. Bagaimana? Tadi dilaporkan kalau berkenaan dengan informasi ada yang meninggal, mungkin perlu kita klarifikasi kembali, ya, kita pastikan supaya tidak terjadi simpang siur. Nah, kami juga terus meminta laporan kepada pihak-pihak terkait mengenai kebenaran informasinya gitu. Dan yang kami dapatkan informasinya beberapa waktu yang lalu belum ditemukan atau tidak ada yang diinformasikan atau dikabarkan meninggal dunia tadi. Kalau sebelumnya ini yang naik itu bukan hanya Pati tapi juga beberapa daerah lainnya gitu ya Mas, ya, ada dugaan apakah memang anggaran ke daerahnya kurang atau seperti apa sampai bupati-bupati ini harus menaikkan PBB sangat besar Mas, sangat tinggi? Tidak ada penyebabnya karena itu, bukan ya. Itu kan memang kebijakan-kebijakan setiap pemerintah daerah, dan memang berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya. Bahkan di Kabupaten Pati dengan kabupaten di sebelahnya yang bersebelahan dengan Kabupaten Pati pun juga berbeda. Jadi bukan, menurut pendapat kami bukan karena itu. Kalaupun ada rencana atau kebijakan kenaikan PBB di daerah masing-masing. Mas, kenaikan itu apakah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri? Kalau kami kemarin konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, memang koordinasinya bukan dalam rangka mencari rumusannya, tidak sebenarnya, karena memang itu kan menjadi kebijakan dari setiap pemerintah daerah.
tapi bahwa koordinasinya setelah kemudian kebijakan itu dirasa menimbulkan masalah, nah disitulah kemudian kita berkoordinasi sangat intens. Kalau ada Dan teguran nggak sih Mas untuk bupati-bupatinya itu? Ya, dan menantang masyarakat dari statementnya. Gimana? Hasil komunikasinya itu ada arogansinya itu. Ada teguran nggak? Ya, kalau dari sisi itu makanya berkali-kali kami ya selaku pemerintah pusat berulang kali menghimbau bahwa sebagai pejabat-pejabat publik ya, di level apapun baik di pusat, provinsi maupun di daerah kita harus menyadari bahwa kita perlu berhati-hati di dalam menyampaikan segala sesuatu, apalagi menyampaikan sebuah kebijakan-kebijakan yang itu akan berdampak kepada masyarakat gitu. Tentunya itu terus-menerus kita himbau gitu. Kalau dari sisi Gerindranya seperti apa, Mas? Monitor. Mengingat bupati-bupati ini kan kader Gerindra nih, Mas. Apakah ada evaluasi begitu, Mas? Ya, kalau dikaitkan dengan bahwa beliau adalah kader Partai Gerindra secara internal, kebetulan karena kami juga berada di partai yang sama, itu kami lakukan. Pembinaan itu kita lakukan baik dari Pak Sekjen, Pak Sugiono maupun melalui Ketua DPD. Kami sendiri pun juga selaku Ketua organisasi juga melakukan proses pembinaan yang tidak jauh berbeda dengan yang tadi saya sampaikan, Bapak. Ya, sebagai pejabat publik, apalagi juga membawa nama baik partai, disitulah memang kita harus berhati-hati dan dalam perjalanannya juga kita lihat Pak Bupati juga menyampaikan permohonan maaf ya terhadap statement beliau yang mungkin itulah yang menyebabkan munculnya dinamika yang terjadi sekarang di Kabupaten Pati. Kalau respon Pak Presiden gimana sebagai pemimpin negara dan ketua partai, Mas? Belum, kalau secara khusus belum. Ya tentunya kalau beliau ya menyayangkan kan. Itu tadi apa yang kami sampaikan itulah hasil respon beliau terhadap siapapun itu. Untuk dibina oleh partai? Belum. Kita sih berharap segera selesai lah, karena kan apapun itu jangan sampai kemudian mengganggu kehidupan bermasyarakat di Pati, jangan juga mengganggu kehidupan ekonomi di Pati, apalagi ini menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Jadi semoga bisa segera dicari jalan keluar oleh masing-masing pihak. Saya mengharapkan situasi yang kondusif, jangan anarkis ya. Tidak mau mundur ini bagaimana Pak? Saya mengharapkan situasi yang kondusif, jangan anarkis ya. Sampaikan Pak Bupatinya sudah menyampaikan permohonan maaf, sudah mencabut ya. Kemudian kok ada tuntutan yang lain untuk pemakzulan. Pemakzulan itu ada mekanismenya. Mekanismenya diantaranya adalah melalui mekanisme DPR. Saya dengar DPR sudah membuat pansus. Ya udah kita ikutin aja itu, tapi jaga situasi kondusif ya. Ingat aturan sudah dicabut. Saya juga lagi meneliti karena memang aturan dari Peraturan Bupati mengenai tarif NJOP, PBB itu tidak sampai ke Kemendagri. Menurut aturan dari Undang-Undang HKPD, Hubungan Keuangan Pusat Daerah, dan ada turunan PP-nya ya. Jadi perdanya memang dibuat oleh DPRD, tapi bersifat umum. Tapi penentuan tarifnya itu oleh kabupaten dan kota. Kabupaten kota dan penentuan angka NJOP dan PBB-nya itu ditentukan oleh Bupati Wali Kota dengan konsultasi yang mereview nanti adalah gubernur. Makanya ini nggak sampai ke saya ya, gubernur. Nah sekarang saya siang ini akan melakukan Zoom meeting dengan seluruh kepala daerah untuk mengidentifikasi mana lagi yang tadi dikenaikan. Ini harus betul-betul melihat salah satu klausul
salah satu klausul dari Undang-Undang HKPD itu, setiap kebijakan daerah yang bersifat anggaran, pajak misalnya ya, retribusi, itu ada proses sosialisasi. Kedua, timbangan betul dampak kemampuan ekonomi masyarakat. Nah, ini yang kita nilai. Jadi saya mohon rekan-rekan kepala daerah lainnya, setiap mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pajak, retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat. Lakukan bertahap saja, jangan bertahap. Itu selama penghitungan NJOP juga harus hati-hati. Ya. Jadi jangan sampai memberatkan masyarakat. Prinsip utamanya itu. Dan lakukan sosialisasi. Ya. Masih ada waktu untuk sosialisasi. Harusnya aturan-aturan tertentu ya, yang pajak ini misalnya itu dibuat tahun ini, diberlakukannya mulai 1 Januari gitu. Nah, jadi tahun berikutnya. Jadi saya mengimbau untuk masyarakat tenang, kemudian jangan melakukan aksi-aksi anarkis apapun. Kalau ada tuntutan, lakukan dengan mekanisme yang ada, jangan melanggar. Dan sebaliknya rekan-rekan kepala daerah cukup agar responsif melihat dinamika masyarakat, aspirasi itu responsif, akomodatif, ajak dialog, seperti itu. Jangan langsung melakukan top down. Artinya status Saya langsung telepon, ya, langsung telepon Pak Bupati, Pak Gubernur. Saya tanyakan kenapa mekanisme seperti itu, ya, menyampaikan bahwa sudah memperhitungkan belum kemampuan masyarakat yang sehingga akhirnya dicabut. Nah, kita berharap dengan dicabut sudah. Nah, sekarang ada tuntutan yang lain. Ini saya kira bukan berhubungan dengan itu, tapi berhubungan dengan masalah-masalah lain. Tolong jangan sampai juga ada kepentingan politik di balik itu. Tolong janganlah, ya. Bagaimanapun bupatinya dipilih oleh rakyat. Kalau memang ada keberatan, lakukan melalui mekanisme yang ada. Di antaranya melalui DPR, mungkin bisa juga melalui meminta Mendagri untuk melakukan sanksi, peneguran misalnya, apapun juga. Ya. Artinya jumlah daerah yang sudah didata berapa sih Pak? Jumlah daerah yang sudah didata Pak yang menekan PBB berapa Pak? Berapa daerah Pak? Pak Alpati, bagaimana Pak terkait sejumlah anggota yang dikabarkan luka-luka itu Pak? Pak Alpati, bagaimana Pak terkait sejumlah anggota yang dikabarkan luka-luka itu Pak? Ya, yang jelas kemarin walaupun ada kegiatan anarkis, namun secara umum bisa terkendali. Masyarakat yang akan bertemu dengan DPRD diterima dengan baik dan terjadi suatu diskusi. Namun di satu sisi tentunya kita juga meminta agar masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya diharapkan berjalan dengan tertib, karena semuanya juga difasilitasi, dan karena kemarin juga ada kegiatan-kegiatan kebakaran dan sebagainya, saya minta untuk jajaran mendalami hal-hal yang tentunya kita tidak inginkan itu terjadi di lapangan. Intinya Polri selalu memfasilitasi, memberikan ruang bagi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan menyampaikan pendapat. Namun pesan saya, tolong dilaksanakan dengan tertib, karena Polri tidak akan menghalangi. Kita bahkan memfasilitasi, kita bahkan membantu melakukan mediasi. Oleh karena itu, manfaatkan saluran dan aturan undang-undang yang ada dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sikap tanggapan partai ini seperti apa? Saya kira pada saat peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus, ini juga menjadi momen bagi kita semua, para pemimpin bangsa, para pejabat, apakah itu di eksekutif, apakah itu di legislatif, untuk juga refleksi diri. Kita ini mendapatkan kepercayaan dan harapan yang begitu besar oleh rakyat. Dan untuk itulah kita harus selalu memberikan jawaban terhadap aspirasi dan harapan rakyat. Ini menjadi momen penting kita refleksi, kita mengingatkan rekan-rekan kita, apakah itu sesama anggota DPR RI, DPRD, para kepala daerah, untuk terus bekerja untuk rakyat dan tidak memberatkan dan tidak menunjukkan
sikap-sikap yang mencederai harapan dan kepercayaan rakyat. Ini saya rasa makna dan pesan yang kami tangkap dan coba kami ingatkan kepada seluruh pemimpin, pejabat. Tadi Pak Presiden juga sudah bicara, kita butuh masyarakat untuk terus menyuarakan kritik-kritik dalam bentuk apapun, bentuk yang kreatif, yang konstruktif bagi kemajuan bangsa Indonesia itu kita butuhkan terus. Artinya karena ditindaklanjuti secara internal untuk bupati-bupati. Kemarin kita melihat bahwa memang sudah secara proses konstitusi sudah mulai berjalan, ya, kita memantau, kita mendengarkan, dan kita tentu turut prihatin atas sikap maupun kejadian telah terjadi. Namun beliau yang kami lihat juga telah meminta maaf, tetapi ya kita akan terus memantau dan menghormati proses apapun yang sedang berjalan. Kita doakan ya hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Ya. Pejabat, pemimpin itu harus berbakti kepada rakyat, dan janganlah kita ini menunjukkan sikap kita yang tidak baik. Oke, artinya belum ada mekanisme kepartaian ya, Mas ya? Beliau sudah diberi teguran yang keras, ya. Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra juga sudah memberikan teguran, dan kami akan terus mengawal dan memperbaiki, dan semoga ke depan itu akan bisa lebih baik, dan insya Allah semoga masyarakat Pati juga kekecewaannya bisa terjawab. Saya kira itu. Ya. Terima kasih, saya udah janji sama yang... Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.